Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Sulfasakiyah akan membacakan poster dengan judul Karakteristik Pasien dengan Extracranial Arterial Disease atau ECAD pada sirkulasi anterior dan posterior di RSUD Dr. Muardi Surakarta tahun 2019 hingga 2021. Sebagai pendahuluan, stroke merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan orang dewasa di seluruh dunia. Penyakit aterosklerotik ekstrakranial, terutama stenosis arteri karotis, menyumbang sekitar 18 hingga 25% dari stroke iskemik. Pemeriksaan DSA cerebral merupakan baku emas dalam mendiagnosa penyakit cerebrovaskuler. Temuan DSA cerebral antara lain stenosis, hipoplasia, aneurisma, oklusi fistula, ataupun malformasi arteriovenosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien dengan ECAD di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Metode peneliti ini menggunakan desain penelitian observasional analitik di mana pengambilan data dilakukan sekali saja dengan metode cross-seksional. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari rekam medik di RSUD Dr. Muardi periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2021. Adapun kriteria inklusi dan eksklusinya adalah inklusi seluruh pasien ECAD yang ditemukan saat pemeriksaan DSA cerebral di RSUD Dr. Muardi, sedangkan eksklusi data rekam medik tindakan DSA yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 67 sampel penelitian, 44,8% pasien dengan ECAD sirkulasi anterior dan 55,2% pasien dengan sirkulasi posterior. Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan 65,7% pasien laki-laki dan 34,3% pasien perempuan. Median usia pada penelitian ini adalah 57 tahun dengan usia paling muda 23 tahun dan paling tua 82 tahun. Berdasarkan derajat stenosis, didapatkan 10,5% pasien dengan derajat ringan, 29,9% pasien dengan derajat berat, 8,9% pasien dengan oklusi total. Temuan patologis ECAD selain stenosis didapatkan hipoplasia, aneurisma, dolichoektasia, turtus, dan juga fistula. Berdasarkan faktor resiko, didapatkan 74,7% pasien memiliki 1 hingga 2 faktor resiko, 10,4% pasien memiliki lebih dari sama dengan 3 faktor resiko, 14,9% pasien tidak memiliki faktor resiko. Pasien dengan riwayat merokok didapatkan 55,2% pasien. Berdasarkan hasil uji chi-square, didapatkan hasil signifikan pada variabel jenis kelamin, ada tidaknya faktor resiko, riwayat merokok, gejala klinis, derajat stenosis total, kejadian hipoplasia dan aneurisma, serta keterlibatan arteri intrakranial dengan nilai P kurang dari 0,05. Hal ini berarti didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik antara pasien ECAD sirkulasi anterior dengan posterior. Pada penelitian ini didapatkan sebanyak 12 pasien dengan tindakan stenting, di mana 5 pasien dengan stenosis arteri ekstrakranial sirkulasi anterior dan 7 pasien dengan stenosis arteri ekstrakranial sirkulasi posterior. Untuk diskusi, penyakit arteri ekstrakranial bermanifestasi dalam berbagai kondisi, mulai dari asimptomatik hingga stroke iskemik. Penyakit arteri ekstrakranial merupakan suatu penyakit yang dinamis, kondisinya berubah dalam kejadian gangguan vaskuler. Sebanyak 30 pasien ditemukan adanya ECAD sirkulasi anterior dan 37 pasien ditemukan adanya ECAD sirkulasi posterior. Berdasarkan letak lesi pada penelitian ini, lokasi ECAD sirkulasi anterior terbanyak terjadi di bifurkasio arteri karotis, sedangkan pada sirkulasi posterior terjadi di arteri vertebralis segmen V1. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan faktor risiko klasik yang terkait dengan ECAD yaitu hipertensi, merokok, diabetes mellitus, dan hiperlipidemia. Studi lain juga menyebutkan bahwa adanya stenosis merupakan prediktor independen yang kuat dari resiko kekambuhan stroke. Hal ini menjadi temuan penting karena stroke sirkulasi arteri anterior maupun posterior diakibatkan oleh stenosis arteri ekstrakranial dihubungkan dengan risiko rekurensi yang tinggi, sehingga pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.